Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Kotrunada dengan NIM 36014190068 dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pada audiobook kali ini kita akan membahas materi interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan KD 3.1 memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik. KD 4.1 menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik. Yang pertama, mengenal negara-negara ASEAN. ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara, berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN diperakasai 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Saat ini, anggota ASEAN beranggotakan 10 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Letak astronomi ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis ASEAN terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi dan luas daratan 4.817.000 km persegi. ASEAN memiliki bentuk dengan ciri yaitu dompet, hampir setengah lingkaran, contohnya Kamboja, fragmented, kepulauan yang terpisah, contohnya Indonesia, elongated, memanjang, contohnya Vietnam, protruted, lebih kompleks seperti tangan memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Identitas negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Nama resmi Indonesia, ibu kota Jakarta, pemerintah republik, kepala negara presiden, kepala pemerintah presiden, bahasa utama bahasa Indonesia, agama utama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Suku bangsa kurang lebih 1.340 suku, penduduk 273,5 juta jiwa. Uang rupiah, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia memiliki beberapa relief yaitu pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, penalpin, dan depresi. Sumber daya alamnya yaitu hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. 2. Brunei Darussalam. Nama resmi negara Brunei Darussalam. Ibu kota Bandar Sri Begawan, pemerintah kesultanan, kepala negara sultan, bahasa utama Melayu, agama utama Islam, rakyat bangsa Melayu, penduduk 400.703 jiwa, mata uang dolar Brunei, hari kemerdekaan 1 Januari 1984, lagu kebangsaan Allah Peliharakan Sultan. Alam Brunei terdiri dari dataran luas, reliefnya kasar dan berbukit-bukit, sumber daya alamnya minyak, gas bumi, perikanan, dan pertanian. 3. Filipina. Nama resmi Republik Filipina, ibu kota Manila, pemerintah republik, badan legislatif Dewan Nasional, bahasa utama Filipino, agama utama Katolik Roma, suku bangsa kurang lebih 1.128 suku, penduduk 109,6 juta jiwa. Uang peso, hari kemerdekaan 12 Juni 1988, lagu kebangsaan Lopang Hinaring. Benteng alam Filipina hampir seluruhnya pegunungan dengan pesisir yang landau dan sempit. Sumber daya alamnya itu kayu, minyak bumi, nikel, cobait, emas, perak, dan perunggu serta hasil pertanian. Yang keempat ada Kamboja. Nama resmi Republik Rakyat Kampuchea, ibu kota Phnom Penh, pemerintah Republik Komunis, kepala negara presiden, kepala pemerintah ketua Dewan Menteri, badan legislatif Majelis Nasional, bahasa utama Khmer, agama utama Buddha, rakyat bangsa Kampuchea, penduduk 16.072 juta jiwa, mata uang Rie.
Alamnya, pegunungan dan daerah subur. Sumber daya alamnya tidak melibat, hanya hasil pertanian. 5. Laos. Nama resmi Republik Demokratik Rakyat Laos, ibu kota Vientiane, pemerintah Republik Komunis, kepala negara presiden, kepala pemerintah Perdana Menteri, badan legislatif Dewan Nasional, bahasa utama Lao, agama utama Buddha, rakyat orang Lao. 7,276 juta jiwa, mata uang KIP, lagu kebangsaan Phetchat Lao. Benteng alamnya berupa pegunungan dan kawasan hutan tropis yang belum terjamah. Sumber daya alamnya yaitu hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Yang keenam ada Malaysia, ibu kota Kuala Lumpur, pemerintah monarki, kepala negara raja, kepala pemerintah Perdana Menteri, bahasa utama Melayu, agama utama Islam, suku bangsa kurang lebih 1128 suku, penduduk 32,37 juta jiwa, mata uang ringgit, hari kemerdekaan 31 Agustus 1957, lagu kebangsaan negaraku. Yaitu pegunungan, dataran rendah, dataran pantai, sungai-sungai pendek, dan berawa-rawa. Sumber daya alamnya berupa hasil pertanian dan perkebunan. Myanmar, nama resmi Republik Sosialis Uni Myanmar, ibu kota Yangon, pemerintah Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintah Perdana Menteri, badan legislatif Dewan Rakyat, agama utama Islam, penduduk 54,41 juta jiwa. Uang kait-kait, lagu kebangsaan Kabo Meike. Benteng alamnya, pegunungan dan dataran rendah. Sumber daya alamnya hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Kedelapan, Singapura. Nama resmi Republik Singapura, ibu kota Singapura, pemerintah Republik, kepala negara presiden, kepala pemerintah Perdana Menteri, bahasa utama Melayu, agama utama Islam, jumlah penduduk 5.086 juta jiwa, mata uang dolar Singapura, hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Kebangsaan, majulah Singapura. Benteng alamnya relatif datar, namun ada juga beberapa perbukitan. Sumber daya alamnya tidak melimpah, sehingga Singapura mengembangkan sektor perdagangan dan pariwisata. Yang kesembilan, Thailand. Nama resmi Muang Thai, ibu kota Bangkok, pemerintah kerajaan konstitusional, kepala negara raja, kepala pemerintah Perdana Menteri, bahasa utama Thai, agama utama Buddha, penduduk 69,8 juta jiwa, mata uang Baht Thailand, lagu kebangsaan Peng Chat Thai. Topografinya berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan di utara, bukit-bukit di selatan. Sumber daya alamnya yaitu penghasil timah terbesar keempat di dunia, minyak bumi, wolfram, ekspor padi, dan hasil pertanian lainnya. Yang ke-10, Vietnam. Nama resmi Chang Hoi Kang Hoi Chang Phuc Nam, Republik Sosialis Vietnam. Ibu kota Hanoi, pemerintah Republik Komunis, kepala negara ketua Dewan Negara, kepala pemerintah Perdana Menteri, bahasa utama Vietnam, agama utama Islam, penduduk 97,34 juta jiwa. Uang dong, hari kemerdekaan 2 Juli 1976, lagu kebangsaan Ting Kang Chai. Alamnya yaitu pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai, dan delta Sungai Mekong. Sumber daya alamnya berupa hasil pertanian. Kedua, ada interaksi antar negara-negara ASEAN. Ada faktor pendorongnya, yang pertama kedamaian dan perbedaan sumber daya alam, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Faktor penghambat ada perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Selanjutnya ada bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang pertama, pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapat rendah, perluasan kesempatan kerja dan pembayaran upah yang wajar. Pengembangan SDM, peningkatan kesehatan, pertukaran budaya dan seni, festival film ASEAN, pendatangan ATA. Selanjutnya ada bidang politik dan keamanan, ada traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana, konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan, pertemuan para menteri pertahanan. Bidang pendidikan, ada ASEAN Council of Teachers Convention, yang dihadiri oleh para guru di negara-negara ASEAN, penawaran beasiswa pendidikan antar negara, dan Olimpiade se-Asia Tenggara.
Baik, saya rasa pembahasan kali ini sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.